Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang teori data mining, menggali informasi yang terpendam. Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola penting atau menarik dari data yang ada di database yang besar. Dalam jurnal ilmiah, data mining juga dikenal dengan nama knowledge discovery in database. Kasus di sini, jika Anda mempunyai kartu kredit, sudah pasti Anda bakal sering menerima surat berisi brosur atau penawaran barang atau jasa. Jika bank pemberian kartu kredit Anda mempunyai 1 juta nasabah dan memberikan sebuah hanya satu penawaran dengan biaya pengiriman sebesar Rp1.000 per buah, maka biaya yang dihapuskan adalah 1 miliar. Jika bank tersebut mengirimkan penawaran sekali sebulan yang berarti 12 kali dalam setahun, maka anggaran yang dikeluarkan per tahunnya adalah 12 miliar. Dari 12 miliar tersebut yang dikeluarkan, berapa persenkah konsumen yang benar-benar membeli? Mungkin hanya 10%-nya saja. Secara harfiah berarti 90% dari dana tersebut terbuang sia-sia. Persoalan di atas ini merupakan salah satu persoalan yang dapat diatasi dengan data mining. Data mining dapat menambang data transaksi belanja kartu kredit untuk melihat manakah pembeli yang memang potensial untuk membeli pada tertentu. Mungkin tidak sampai presisi 10%, tapi bayangkan jika kita dapat menerima 20% saja. Tentunya 80% dana dapat digunakan untuk hal lainnya. Data mining vs atau versus data warehouse. Lalu apa beda data mining dengan data warehouse dan OLAP atau Online Analytical Processing? Secara singkat bisa dijawab bahwa teknologi yang ada di data warehouse dan OLAP dimanfaatkan penuh untuk melakukan data mining. Gambar di bawah menunjukkan posisi masing-masing teknologi. Ini merupakan gambar teknologinya. Making decision, data presentation, data mining, data exploration, data warehouse, dan data search. Dari gambar di atas terlihat bahwa teknologi data warehouse digunakan untuk melakukan OLAP, sedangkan data mining digunakan untuk melakukan information discovery. Informasinya lebih ditujukan untuk seorang data analis dan business analis dengan ditambah visualisasi tentunya. Dalam prakteknya, data mining juga mengambil data dari data warehouse. Hanya saja aplikasi dari data mining lebih khusus dan lebih spesifik dibandingkan OLAP. Mengingat database bukan satu-satunya bidang ilmu yang pengaruh data mining, banyak lagi bidang ilmu yang turut memperkaya data mining seperti informasi atau ilmu informasi, high performance computing, visualisasi mesin, statistika, neural network atau jaringan syaraf tiruan, pemodelan matematika, informasi retrieval dan informasi extraction, serta pengenalan pola. Bahkan pengolahan citra atau image processing juga digunakan dalam rangka melakukan data mining terhadap data image spesial. Kemudian, dengan memadukan teknologi OLAP dengan data mining, diharapkan pengguna dapat melakukan hal yang biasa dilakukan OLAP seperti drilling atau rolling untuk melihat data lebih dalam atau lebih umum, pivoting, slicking, dan leasing. Semua hal tersebut diharapkan nantinya dapat melakukan secara interaktif dan dilengkapi dengan visualisasi. Data mining tidak hanya melakukan mining terhadap data transaksi saja. Penelitian di bidang data mining saat ini sudah merambah ke sistem database lanjut seperti object-oriented database, image atau spatial database, time series, data atau temporal database, text atau dikenal dengan nama text mining, web atau dikenal dengan nama web mining, dan multimedia database. Kemudian, proses data mining. Tahap-tahapnya, karena DM atau data mining adalah suatu rangkaian proses, data mining dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang diilustrasikan nantinya pada gambar 4. Pada gambar 1, pertama, pembersihan data untuk membuang data yang tidak konsisten dan noise. Kemudian, integritas data atau penggabungan data dari beberapa sumber. Kemudian transformasi data atau data dibuat menjadi bentuk yang sesuai untuk data di mining, aplikasi teknik,
data mining, evaluasi pola yang ditemukan untuk menemukan yang menarik atau bernilai, presentasi pengetahuan dengan teknik visualisasi. Ini adalah prosesnya. Evaluasi presentation. Kemudian tahap-tahapnya itu pertama pembersihan data, cleaning and integration, kemudian selection dan transformation. Ini merupakan file diambil dari data warehouse, kemudian data mining, kemudian evaluasi dan presentation. Dengan definisi DM yang luas, ada banyak jenis teknik analisa yang dapat digolongkan dalam data mining. Karena keterbatasan tempat, di sini penulis akan memberikan sedikit gambaran tentang 3 teknik data mining yang paling populer, yaitu pertama, associating rule mining. Associating rule mining adalah teknik mining untuk menemukan aturan asosiatif antara satu kombinasi item. Contohnya, yaitu analisa pembelian di suatu pasar swalayan. Bisa diketahui berapa besar kemungkinan seorang pelanggan membeli roti bersama dengan susu. Dengan pengetahuan tersebut, pemilik pasar swalayan dapat mengatur penempatan barangnya atau merancang kampanye pemasaran dengan memakai kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu. Penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan 2 parameter. Support, yaitu presentase kombinasi item tersebut dalam database, dan confidence, yaitu kuatnya hubungan antara item dalam aturan asosiatif. Kemudian, algoritma yang paling populer dikenal sebagai a priori dengan paradigma generate dan test, yaitu pembuatan kandidat kombinasi item yang mungkin berdasarkan aturan tertentu, lalu diuji apakah kombinasi tersebut memenuhi syarat support minimum. Kombinasi item yang memenuhi syarat tersebut disebut frequent item set, yang nantinya dipakai untuk membuat aturan yang memenuhi syarat confidence minimum. Yang kedua adalah klasifikasi. Ini adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data. Tujuannya yaitu untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Model itu sendiri bisa berupa aturan, jika maka, berupa decision tree, formula matematis, atau neural network atau jaringan syaraf buatan. Klasifikasi ini adalah contohnya age kurang dari sampai dengan 30, apakah student, yes, no. Kemudian 3 sampai 40, yes, lebih dari 40. Credit rating excellent atau fair. Decision tree adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasikan oleh manusia. Contoh dari decision tree dapat dilihat dari gambar 3. Di sini setiap percabangan menyatakan kondisi yang harus dipenuhi dan tiap ujung pohon menyatakan kelas data. Contohnya, identifikasi pembeli komputer. Dari decision tree tersebut diketahui bahwa salah satu kelompok yang potensial membeli komputer adalah orang yang berusia di bawah 30 tahun dan juga pelajar. Kita lihat contohnya. Yes, no. Kemudian algoritma tree yang paling terkenal adalah C4.5, tetapi akhir ini telah dikembangkan algoritma yang mampu menangani data skala besar yang tidak dapat ditampung di main memory seperti rainforest. Metode klasifikasi yang lain adalah Bayesian, neural network, genetic algorithm, fuzzy, case-based reasoning, dan k-nearest neighbor. Proses klasifikasi biasanya dibagi menjadi 2, yaitu learning dan test. Pada phase learning, sebagian data yang telah diketahui kelas datanya diumpamakan untuk membentuk model perkiraan. Kemudian pada fase tes, model yang sudah terbentuk diuji dengan sebagian data lainnya untuk mengetahui akurasi dari model tersebut. Bila akurasinya mencukupi, model ini dapat dipakai untuk memprediksi kelas data yang belum diketahui.
Di sini yang ketiga, clustering, berbeda dengan asosiasi, role playing, dan klasifikasi, di mana kelas data telah ditentukan sebelumnya. Clustering melakukan pengelompokan data tanpa berdasarkan kelas data penunjuk. Bahkan clustering dapat dipakai untuk memberikan label pada kelas data yang belum diketahui itu. Karena itu, clustering sering digunakan sebagai metode unsupervised learning. Fungsi dari clustering ini memaksimalkan kesamaan antara anggota satu kelas dan meminimkan kesamaan antar kelas atau klaster. Cluster dapat dilakukan pada data yang memiliki beberapa atribut yang dikatakan sebagai ruang multidimensi. Ilustrasi clustering ini dapat dilihat di gambar 4, di mana lokasi dinyatakan dengan bidang 2 dimensi. Dari pelanggan satu toko dapat dikelompokkan menjadi beberapa klaster dengan pusat kasih disebut tanda positif. Banyak algoritma cluster yang memerlukan fungsi jarak untuk mengukur kemiripan antar data. Diperlukan juga metode untuk menormalisasi bermacam atribut yang dimiliki data. Beberapa kategori dalam cluster yang banyak dikenal adalah metode partisi, di mana pemakai harus menentukan jumlah K partisi yang diinginkan, lalu setiap data dites untuk dimasukkan pada salah satu partisi. Metode lain yang lama dikenal adalah metode hierarki, terbagi menjadi dua, yaitu bottom up, yang menggabungkan klaster kecil menjadi klaster yang lebih besar, dan top down yang memecah klaster besar menjadi klaster yang lebih kecil. Kelemahan metode ini, bila salah satu pengguna atau pemecah dilakukan pada tempat yang salah, tidak dapat klaster yang optimal. Pendekatan yang banyak diambil adalah menggabungkan metode hierarki dengan metode clustering lainnya seperti yang dilakukan oleh Chameleon. Ini merupakan contoh clustering. Ini merupakan pusat-pusat dari cluster. Tambah plus.